Malam itu, udara terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Angin yang menyelinap masuk melalui celah jendela membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Seorang pria muda bernama Arya duduk sendiri di ruang kecil tempat ia biasa merekam konten podcastnya untuk channel YouTube-nya Radio Horror Eye. Ia bukan penyiar radio profesional, namun suaranya telah dikenal oleh para penggemar cerita horor lewat siaran larut malamnya. Mikrofon sudah menyala, lampu diredupkan, dan secangkir kopi yang mulai mendingin berada di ujung meja. Arya tengah membaca sebuah email masuk dari pendengar anonim, dengan subjek yang langsung mencuri perhatiannya. Saya kehilangan pendengaran setelah mendengar suara ini. Dengan sedikit ragu tapi juga penasaran, Arya mengklik isi email itu. Kalimat-kalimat pendek dalam pesan itu diketik terburu-buru, sebagian tidak rapi, namun jelas menggambarkan kepanikan pengirimnya. Ia menceritakan tentang suara lirih yang memanggil namanya dari balik jendela rumahnya. Suaranya sangat lemah, seperti bisikan yang tertelan oleh malam. Namun, setelah ia membuka jendela dan mencoba menjawab panggilan itu, tiba-tiba telinganya mendadak tuli. Bukan perlahan, bukan karena penyakit, tapi tuli total. Seperti ada sesuatu yang mematikan indera pendengarannya secara paksa. Arya membaca ulang bagian yang menyebutkan nama makhluk itu. Setan Budek, tulis si pengirim. Sosok yang tak bisa mendengar, dan karena itu membenci suara apapun. Konon, jika suara seseorang terlalu keras atau mengganggu kesunyian malam, maka setan Budek akan datang diam-diam dan mengambil apa yang ia benci, kemampuanmu mendengar. Arya mengernyit. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang entitas seperti itu. Namun sebagai penyiar konten horor, cerita aneh seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Ia pun memutuskan membaca surat itu dalam siaran malamnya. Begitu ia menekan tombol rekam, udara di dalam ruangan terasa berubah. Tak ada apa-apa secara visual, namun rasa hening itu menjadi semakin berat. Seolah suara kipas angin pun mereda, dan detik jam dinding berjalan lebih pelan. Arya mengabaikannya dan mulai bercerita, membacakan kisah email tadi dengan nada dramatis. Tapi saat ia menyebut nama makhluk itu untuk kedua kalinya, sesuatu terdengar di headphone-nya, suara gemerisik seperti kertas yang dikoyak perlahan. Lalu, bisikan. Suaranya sangat dekat. Jangan sebut aku lagi, Arya terdiam. Tangannya gemetar, ia melepas headphone dan menatap ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Hanya monitor yang menampilkan gelombang suara dari rekaman. Tapi ada hal yang janggal. Gelombang itu masih berjalan, seperti merekam sesuatu yang tidak ia ucapkan. Lalu ia sadar, rekamannya menangkap bisikan lain. Padahal ruangan benar-benar sunyi. Ia ulang suara itu, memperbesar volumenya. Dan suara itu terdengar jelas, aku datang suaramu mengganggu. Arya merasa telinganya mulai berdengung. Rasanya seperti tekanan udara di pesawat yang belum menyesuaikan. Lalu tiba-tiba, keheningan. Bukan keheningan biasa, tapi kesunyian absolut. Tidak ada lagi suara kipas, tidak ada suara napasnya sendiri, bahkan tidak ada detik jam. Ia berteriak spontan, namun tidak mendengar suaranya sendiri. Ia panik, mencoba menyalakan musik dari laptop, apapun, tetapi tidak ada suara. Dunia menjadi bisu. Dalam kepanikan itu, ia menatap cermin kecil di sudut ruangan. Di sana, di balik pantulan samar, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah samar yang seolah tertutup kabut. Dan yang paling jelas dari semuanya, kedua tangan panjang makhluk itu menutupi telinganya sendiri, seolah tidak ingin mendengar apa-apa. Arya jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Tapi dunia tetap sunyi. Ia mencoba menjerit, tapi bahkan jeritannya tak mampu menembus ke telinganya sendiri. Bisikan itu telah menjadi kenyataan. Dan ia mulai memahami arti dari setan Budek. Malam kedua terasa lebih gelap dari biasanya. Langit digulung awan tebal, petir menyambar dari kejauhan, seolah alam pun enggan tidur. Budi duduk termenung di depan meja siarannya, mencoba menata pikirannya setelah insiden ganjil yang ia dengar dari cerita pendengar malam sebelumnya. Cerita itu melekat di kepalanya, tak bisa ia buang begitu saja. Ia pikir hanya dongeng, atau kiriman iseng. Namun entah kenapa, malam ini, rasa waspada muncul tanpa alasan. Perasaannya tak tenang, seperti sedang diawasi. Pukul menunjukkan pukul 007. Saat itulah, notifikasi dari aplikasi siaran muncul. Tapi ini aneh. Bukan dari platform biasa, melainkan nomor privat tanpa nama. Budi sempat ragu,
tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari logika. Ia angkat panggilan itu dan mendengar suara ganjil. Bukan salam, bukan suara manusia biasa, tapi gemuruh petir, padahal di luar hanya gerimis. Suara itu disusul oleh bisikan yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, namun Budi menangkap satu hal, namanya disebut. "Budi, dengarkan aku." Suara itu lirih, seolah datang dari lorong yang sangat panjang dan dalam. Budi mendadak pucat. "Halo? Ini siapa?" tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang membuat dadanya semakin berat. Ia mencoba menutup panggilan, namun tombolnya membeku. Layarnya tak merespons, seolah sistemnya membeku bersama rasa takutnya. Tiba-tiba telinganya berdengung. Suara seperti nada tinggi dari pesawat pecah dalam 1 detik, membuatnya menahan kepala dengan kedua tangan. Dan kemudian hening. Budi membuka mulut, memanggil seseorang, siapa saja. Tapi tidak ada suara yang keluar. Bukan dari mulutnya, justru ia merasakan bibirnya bergerak. Tenggorokannya bergetar, tapi suara tak terdengar sama sekali di telinganya sendiri. Ia memukul-mukul headset, lalu mencabut kabel dan mencoba berbicara keras-keras. Namun tak ada yang berubah. Ia bangkit, berlari ke kamar, menghidupkan televisi. Gambar muncul, tapi tak ada suara. Ia mulai panik. Dia mengambil ponsel, memutar lagu, video, suara alarm, semuanya hanya bergerak secara visual, tapi telinganya tetap diam, seperti terkunci. Dunia tak lagi bersuara. Tapi justru dalam keheningan itu, ia mulai mendengar sesuatu. Bukan suara luar, tapi suara dari dalam. Seperti bisikan di dalam kepala, samar dan dalam. "Kau sudah kupilih. Karena kau mendengarkan terlalu banyak." Jantung Budi berdegup semakin keras, bukan karena suara, tapi karena tekanan psikologis yang makin kuat. Ia melihat sekeliling, dan lagi-lagi, tidak ada siapapun. Tapi ia mulai melihat bayangan bergerak di pojok ruangan, seolah ada sesuatu yang masuk bersamaan dengan suara gaib tadi. Ia melihat ke cermin di lorong kamarnya, tak ada dirinya. Hanya gelap, dan samar-samar, sosok samar berdiri dengan kepala menunduk, tangan menutup telinga sendiri. Terjatuh, mengusap telinganya dengan keras, berharap semua hanya ilusi. Tapi rasa tumpul itu tidak hilang. Ia tak bisa mendengar apapun, selain suara dalam pikirannya yang perlahan-lahan terdengar semakin nyata, seperti ada yang membisikkan sesuatu langsung ke dalam otaknya. "Diamlah. Dunia lebih tenang tanpamu." Ia ingin berteriak, tapi apa gunanya jika suara pun tak bisa keluar? Malam itu, bagi Budi, bukan sekadar keheningan biasa. Itu adalah malam ketika dunia menolaknya untuk mendengar. Dan ketika ia mulai mendengar yang tidak seharusnya, Budi duduk termenung di teras rumahnya. Pagi sudah datang, tapi tidak ada suara burung, tidak ada deru kendaraan, bahkan suara angin pun tak terdengar. Dunia seperti terlipat dalam ruang kedap suara. Tapi bukan hanya itu yang mengganggunya. Di balik kesunyian yang menusuk itu, pikirannya terus diselimuti pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Dan kenapa suara-suara dalam kepalanya justru semakin jelas saat dunia di sekelilingnya membisu? Ponselnya bergetar, memberitahu ada pesan masuk dari Tio, salah satu temannya sesama podcaster malam. Budi membuka pesan itu dengan tergesa, dan jantungnya seolah melompat saat membaca isinya. "Bro, gue juga gak bisa dengar apa-apa. Mulai tadi malam. Setelah dapat telepon aneh. Sama kayak yang lo bilang semalam di siaran." Budi buru-buru membalas, dan mereka pun akhirnya sepakat bertemu. Tio datang dengan wajah lelah dan mata cekung. Ia duduk di hadapan Budi, berbicara dengan mulut bergerak cepat, tapi Budi hanya bisa membaca gerak bibirnya. Tio menyodorkan catatan kecil, menulis, "Gue juga dengar bisikan," habis itu langsung tuli. "Tapi anehnya, gue masih bisa ngomong. Dan sekarang gue mulai lihat hal aneh." Budi menatap sahabatnya, merasa lega sekaligus ngeri. Bukan hanya dia. Ada orang lain yang juga mengalami. Tapi itu justru membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih menyeramkan. Mereka duduk berdua dalam diam yang tidak nyaman, seolah dunia mereka berada di antara dua dinding ketebalan mutlak. Mereka masih hidup, tapi terputus dari dunia suara. Tio kemudian mengambil buku sketsanya. Ia menggambar sambil sesekali memejamkan mata, seolah mencoba mengingat sesuatu yang tak ingin ia lihat lagi. Ketika gambarnya selesai, Budi menahan napas. Di atas kertas,
Tergambar sosok yang menyeramkan, makhluk tinggi, kurus, dengan tubuh putih pucat dan wajah yang tidak memiliki mata, hanya rongga gelap dan mulut menganga. Tapi yang paling menonjol adalah tangannya, panjang menjulur, dengan jari-jari tulangnya yang menekan keras ke kedua sisi kepalanya, menutupi telinganya sendiri. Di bawah gambar itu, Tio menulis dengan huruf besar, Setan Budek. Tio menatap Budi, dan melalui gerakan tangan serta tulisan yang dia sodorkan, dia menjelaskan bahwa ia melihat sosok itu berdiri di sudut kamarnya malam tadi. Tidak bergerak. Hanya berdiri, memandangnya dari kegelapan, dengan napas lambat dan berat seperti menyatu dengan udara. Dan ketika Tio mencoba menyalakan lampu, sosok itu menghilang, namun hanya untuk muncul lagi di balik kaca jendela kamar mandi. Budi mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia juga melihat sosok itu samar di balik pantulan kaca. Tapi saat itu ia masih mencoba menganggapnya sebagai efek kelelahan. Sekarang, dengan cerita Tio, semuanya menjadi lebih jelas. Mereka bukan hanya kehilangan pendengaran, mereka sedang diincar. Dan makhluk itu bukan cuma hadir untuk menakuti. Ia mengambil. Malam pun kembali datang, lebih cepat dari biasanya. Langit menggantung kelam seperti tirai kain hitam tanpa bintang. Budi menatap layar laptop, mencoba mencari informasi apapun tentang fenomena ini. Tapi tidak ada hasil. Tidak ada artikel. Tidak ada mitos yang cocok. Seolah makhluk itu tidak pernah dicatat dalam sejarah. Namun di pojok layar, ia melihat pantulan dari dirinya. Dan di belakangnya, samar sosok dengan tangan menutupi telinga, perlahan menoleh ke arah kamera. Budi tak bisa menjerit. Tidak ada gunanya. Karena jeritannya pun tak akan terdengar, angin malam berdesir tanpa suara saat Budi dan Tio melangkah pelan ke sebuah bangunan tua yang mereka temukan melalui pencarian intens di aplikasi radio Horror Eye. Tempat itu tak pernah disebut langsung dalam artikel, namun melalui kombinasi lokasi cerita-cerita horor pengguna lain yang entah kenapa berhenti mendadak, mereka menemukan satu titik yang selalu berulang. Sebuah rumah tua di ujung jalan Tanah Abang lama, yang sudah lama terbengkalai dan kabarnya pernah menjadi tempat praktik pengobatan alternatif yang tidak wajar. Orang-orang menyebutnya rumah diam, tempat di mana semua suara seperti lenyap begitu kaki menginjak lantainya. Budi mengenakan jaket tebal dan membawa senter kepala, sementara Tio membawa buku sketsa yang kini hampir penuh dengan gambar-gambar makhluk yang semakin detail tiap malam. Mereka tidak banyak berbicara, bukan hanya karena tidak bisa mendengar satu sama lain, tapi karena mereka tahu, suara hanya akan memancing sesuatu. Mereka berkomunikasi lewat tulisan dan isyarat. Di depan gerbang kerat rumah itu, Budi menulis di ponsel dan menunjukkan layarnya pada Tio. Kalau ini benar rumah asalnya, kita harus cepat. Jangan lama-lama. Rumah itu berdiri seperti bayangan raksasa. Jendelanya seperti mata kosong, menganga dan mengawasi. Begitu mereka masuk, suara, atau lebih tepatnya, rasa tekanan, mulai meningkat. Meskipun dunia mereka sudah sunyi, mereka bisa merasakan sesuatu bergetar di tulang mereka. Lantai rumah itu seperti menelan suara langkah mereka, dan dindingnya dipenuhi coretan tangan dengan kata-kata samar yang hampir terhapus. Jangan bicara, dia mendengar. Atau, hening adalah perlindungan. Tio menyorotkan senter ke sebuah ruangan yang tampaknya dulu adalah ruang praktik. Di situ, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Sebuah altar kecil, dipenuhi kapas bekas menutup telinga, boneka tanpa telinga, dan simbol aneh yang tergambar di dinding dengan warna gelap. Tiba-tiba Budi menoleh karena merasakan udara berubah. Napasnya seperti tertahan. Ia menulis cepat di buku, kita diawasi. Tio membalas dengan gemetar, aku melihatnya lagi. Di cermin belakangmu. Budi berbalik perlahan, tapi tak ada cermin. Hanya dinding kusam dan rak tua. Tapi, perlahan dari bayangan di dinding, muncul siluet panjang, tinggi, kurus, perlahan memanjang seperti ditarik keluar dari dimensi lain. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi bentuk tangan panjang yang menutupi telinganya sangat khas. Setan Budek. Kepanikan merayap. Budi menarik tangan Tio dan mereka berlari keluar, tapi lorong rumah itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Suara, yang seharusnya tak ada, tiba-tiba terdengar di dalam kepala mereka. Bukan suara manusia, tapi dengungan dalam frekuensi rendah, berat, seperti teriakan teredam dari dasar bumi. Tio mulai menangis, tangannya menutup mata. Ia menggeleng panik sambil menulis, penglihatanku mulai hilang. Gelap. Bayangannya menutup mataku. Budi berusaha tenang, menggandeng Tio dan mencari jalan keluar, tapi semua pintu kini terkunci.
mereka berbalik, dan di ujung lorong, sosok itu berdiri. Tidak bergerak, hanya memandang, dan setiap langkah mereka, dunia sekitar terasa mengecil. Menyempit, seolah suara, cahaya, dan ruang dikuras oleh makhluk itu. Budi mulai kehilangan keseimbangan. Ia tak hanya tidak mendengar, matanya mulai buram, dan dunia berubah menjadi hitam pekat yang dilubangi oleh satu-satunya cahaya. Mata kosong makhluk itu yang kini menatapnya dari jarak tak sampai 2 meter. Saat bayangan itu mengangkat tangannya perlahan, udara menjadi sangat dingin. Budi hanya bisa menggenggam erat tangan Tio dan menulis dengan gemetar, "Kalau kita tak bisa lari, kita harus tahu apa yang dia inginkan." Tapi pertanyaannya, apakah makhluk itu ingin mereka tahu? Atau hanya menunggu saat terakhir untuk mengambil segalanya? Langkah Budi terhuyung-huyung saat ia dan Tio akhirnya berhasil keluar dari rumah tua itu. Napas mereka memburu, meski mereka tak bisa mendengar suara helaan napas mereka sendiri. Dunia di sekitar mereka terasa seperti melayang, seolah batas antara nyata dan gaib sudah benar-benar lenyap. Tio nyaris tidak bisa membuka matanya, dan tangannya terus mencengkeram pundak Budi, sebagai satu-satunya pegangan terhadap kenyataan yang mulai runtuh. Budi tahu waktunya tidak banyak. Pendengarannya semakin berat, seperti ada lapisan demi lapisan kain tipis yang menutup liang telinganya dari dalam. Tidak seperti tuli biasa, ini lebih seperti dunia secara perlahan mati dari sisi pendengaran. Ia merasa seolah berada di dalam air, tenggelam lebih dalam setiap detik, dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Di rumah, Budi memutar ulang semua rekaman dan catatan yang ia punya. Ia mulai mencari-cari referensi teknologi pendengaran, mencoba mendengarkan suara dari berbagai frekuensi dengan harapan ada satu gelombang suara yang bisa menolak kehadiran setan Budek. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Rekaman siaran lamanya yang mengandung suara gangguan statik keras yang secara tak sengaja membuatnya mendengar kembali sejenak di malam pertama. Dengan sisa tenaganya, Budi membuka aplikasi editing suara dan mulai memodifikasi rekaman gangguan itu. Ia menaikkan frekuensinya, menambahkan lapisan white noise dan infrasonik. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa makhluk itu hidup dalam keheningan, dan suara bising ekstrim, adalah satu-satunya musuh alami dari eksistensinya. Ketika malam jatuh lagi, Budi merasa napasnya mulai berat. Dunia semakin hening. Bahkan suara denyut jantungnya sendiri tak terdengar. Ia duduk di kursi kerja, headset besar menutupi telinganya. Tangannya gemetar saat menekan tombol play. Suara gangguan elektronik menggelegar, begitu keras hingga nyaris menyayat gendang telinga jika ia masih memiliki pendengaran penuh. Di balik remangan kamar, lampu berkedip sejenak. Udara berubah. Rasanya seperti bumi goyah di bawah kakinya, kemudian, ia melihatnya. Setan Budek berdiri di tengah kamarnya, wajah tanpa ekspresi, tubuh menjuntai seperti daging yang tidak memiliki tulang. Matanya tidak ada. Hanya rongga hitam yang seolah menyedot cahaya. Tangannya, yang selalu menutupi telinga, kali ini perlahan membuka. Ia menatap Budi, lalu mendekat. Setiap langkahnya membuat suhu ruangan turun drastis. Tapi Budi tidak mematikan suara itu. Ia menahan rasa sakit dari suara yang menusuk otaknya seperti paku, dan berteriak. Bukan karena takut, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan, melawan diam dengan suara. Teriakan itu bercampur dengan suara rekaman hingga terdengar seperti sirene perang dan tangisan mesin. Setan Budek berhenti melangkah. Wajahnya tampak merengut untuk pertama kali. Tangannya yang terbuka mulai gemetar, dan tubuhnya bergetar hebat, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Budi terus menjerit hingga darah mengalir dari hidungnya, dan headsetnya terlempar jatuh karena getaran udara yang menggila. Makhluk itu menjerit, meskipun tanpa suara, lalu menghilang begitu saja dalam semburan kabut gelap. Tidak meledak, tidak terbakar, hanya lenyap seolah tak pernah ada. Ruangan menjadi hening lagi. Terlalu hening. Tapi ada kedamaian di dalamnya. Tidak ada tekanan. Tidak ada bayangan. Budi rebah ke lantai, tubuhnya lemas dan pandangannya buram. Beberapa menit atau mungkin jam kemudian, ia terbangun. Dunia masih sunyi, tapi kali ini, ia sadar bahwa ia bisa mendengar sedikit. Detak jam. Suara angin yang tipis di sela jendela. Samar. Tapi ada. Itu cukup untuk memberinya harapan. Namun, saat ia berdiri dan mengambil ponselnya yang tergeletak, notifikasi suara berbunyi samar, dan ia merasa lega. Tapi saat hendak mematikan alat pemutar suara, suara kecil seperti bisikan terdengar langsung dari dalam kepalanya.
Suara yang dingin, melengking seperti besi digesek. Suaramu akan senyap. Tubuh Budi membeku. Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan. Tidak ada siluet. Tapi rasa dingin merambat dari tulang belakangnya. Ia tahu satu hal, ini belum berakhir. Mungkin setan Budek telah pergi. Atau mungkin hanya bersembunyi, menunggu. Karena dalam dunia di mana suara adalah pertahanan terakhir, keheningan adalah kutukan paling mematikan. Diam adalah suara yang paling keras. Budi tak pernah ditemukan lagi. Tapi kadang, saat siaran tengah malam di stasiun itu diputar ulang secara otomatis, suara baru muncul, bisikan pelan, memanggil satu nama. Dan perlahan-lahan, satu persatu penyiar lain mulai kehilangan pendengaran. Saya Joe. Dan ini adalah radio horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.